Bogertop, selamat pagi. Shalom Elohim Bisem Yesua Hamasya. Salam sejahtera bagi kamu semua di dalam nama Yesus Sang Mesias itu. Hayalanu boker nipla. Pagi ini merupakan pagi yang indah. Dan indahnya pagi ini karena firman Tuhan kembali menyapa kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan. Dan kami hendak mengisi kehidupan hari ini dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengertinya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Lukas 8 ayatnya yang ke-26 hingga 30. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Tema kita, waspadalah, legion modern mengintai hidupmu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap orang, siapapun dan apapun status ataupun kedudukannya, tidak akan pernah steril dari segala persoalan, entah itu ringan atau berat. Tetapi persoalan utamanya bukan pada berat ringannya masalah yang dihadapi, tetapi pada bagaimana saudara dan saya menyikapi masalah itu dengan arif dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru. Karena ada begitu banyak orang, ketika berhadapan dengan tantangan atau masalah, mereka menyingkapkannya secara emosional bahkan di luar akal sehat, tanpa pertimbangan yang sungguh-sungguh matang, sehingga bukannya masalah selesai, justru melahirkan masalah baru yang semakin rumit untuk diselesaikan. Begitulah masyarakat yang ada di Gerasa. Mereka sedang menghadapi masalah, yakni orang yang kerasukan roh jahat. Mereka telah melakukan banyak cara untuk membelenggu orang yang kerasukan itu dengan rantai. Namun setiap kali dibelenggu, rantai-rantai itu diputuskannya. Tentu ini hendak menyadarkan setiap kita bahwa ada kuasa lain yang mengancam kehidupan setiap kita. Dan dengan mengandalkan kekuatan, mengandalkan hikmat, mengandalkan akal budi manusia, kuasa itu tidak dapat ditaklukkan, justru semakin menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup kita bersama. Karena itu saudaraku, jangan sombong jikalau hari ini saudara masih sehat, saudara berkelimpahan dalam hal finansial, saudara masih mempunyai banyak teman atau relasi. Jangan bertepuk dada dan jangan ponga, sebab ada waktu saudara akan berada pada titik terendah dari kehidupan. Dan pada titik itu, kuasa kegelapan semakin membelenggu kehidupan saudara dan saudara tak dapat lagi berbuat apa-apa.
Ingatlah saudaraku teguran Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus yang sering kehilangan kendali dengan mengandalkan kekuatannya, dengan mengandalkan pedangnya. Petrus yang sering mengandalkan kepalan tangannya. Tuhan Yesus bersabda, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang engkau tidak kehendaki." Yohanes pasal 21 ayat 18. Dalam hal inilah firman Tuhan hendak menyapa kita, bahwa dalam menghadapi rupa-rupa masalah, kita sangat membutuhkan Tuhan. Berat atau ringan masalah yang kita hadapi, kita harus mencari Tuhan dan mengandalkan kuasa pertolongannya. Indah sekali bacaan kita, saudaraku. Kisah ini ditempatkan setelah peristiwa Tuhan Yesus meredahkan angin ribut. Hal ini hendak menegaskan bahwa kuasa apapun yang ada dalam dunia ini, entah itu kekuatan alam ataupun roh-roh jahat, semua takluk di bawah kedaulatan Tuhan. Dan saya sendiri harus bangga memiliki Tuhan Yesus, sebab Ia selalu hadir pada waktu yang tepat ketika saya tak berdaya. Saya selalu diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan tidak mengendaki hidup saya direbut atau direnggut oleh kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mau mengatakan bahwa dunia sekarang ini sedang ada dalam ancaman legion. Kita harus jujur mengakui bahwa hidup kita di era yang serba canggih sekarang ini sedang berada di bawah titik terendah. Hidup kita sedang ada dalam bayang-bayang kehancuran. Kita lihat sekarang dekadensi moral atau pergeseran nilai-nilai moral terjadi begitu cepat. Manusia lebih cinta pada dirinya sendiri sehingga menggerus nilai-nilai kebersamaan. Begitu banyak orang disibukkan mengejar harta duniawi, hidup mereka dikuasai oleh mammon sehingga lupa akan Tuhannya, lupa akan istri serta anak-anaknya, dan tidak menyadari bahwa hari esok ia akan mati. Bukan lagi rahasia umum, saudaraku, bahwa dalam konteks dunia sekarang ini, kekudusan ikatan perkawinan dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan zaman, sehingga manusia di era sekarang begitu mudahnya mencampakkan pasangan hidupnya dengan beralih ke lain hati, bahkan memiliki pasangan lebih dari satu dipandang sebagai keunggulan. Anak-anak sekarang lebih menghargai teman sepermainannya, cinta pada HP-nya dibandingkan rasa hormat dan taat pada orang tuanya. Saatnya sekarang kita datang kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang dapat melepaskan kita dari belenggu legion modern. Waspadalah, legion modern mengintai hidup saudara. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.